Halo, terima kasih untuk kalian yang sudah klik channel ini, channel Sahrul Semiring. Mari sama-sama kita kembangkan channel ini dengan subscribe, like, comment, and share video-videonya. Karena video-video di channel ini akan menambah ilmu teman-teman semuanya. Skuy, kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sahrul Semiring dengan NIM C1F018050 dari kelas R006 Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya guna untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah. Di sini kita akan membahas makna Islam dan syariah Islam. Yang sudah saya buat beberapa poin, yaitu apa itu makna Islam, apa saja dasar-dasar ekonomi Islam, apa itu hukum Islam, bagaimana klasifikasi hukum Islam, dan apa saja sasaran hukum Islam. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu apa itu makna Islam. Islam berakar dari kata aslama, yuslimu, islaman yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Seseorang Muslim berarti juga harus mampu menyelamatkan diri sendiri, juga menyelamatkan orang lain. Tidak cukup selamat, tetapi juga menyelamatkan. Secara istilah, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Inti ajaran atau rukun Islam adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji bila mampu. Islam datang ke bumi untuk membangun manusia dalam keadaan dengan sikap kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang yang beragama Islam akan mengutamakan kedamaian pada diri sendiri maupun pada orang lain, juga keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya seorang muslim itu akan menyelamatkan muslim yang lain dari perkataannya dan dari perbuatan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari sesuatu yang dilarang Allah. Hadis riwayat Nasai. Selanjutnya, apa saja dasar-dasar ekonomi Islam? Ekonomi Islam dibangun di atas 4 karakteristik, yaitu dialektikan nilai-nilai spiritualisme dan materialisme, kebebasan berekonomi, dualisme, kepemilikan, menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep dasar ekonomi dan keuangan Islam adalah terhadap benda, terhadap pada bangunan ekonomi Islami itu didasarkan atas 5 nilai universal, yakni tauhid atau keimanan, adil atau keadilan, nubuwah atau kenabian, khalifah atau pemerintahan, dan ma'ad atau hasil. Kelima ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. Dalam operasionalnya, lembaga keuangan syariah yang menerapkan keuangan Islam menerapkan prinsip-prinsip keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar menjual real sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Kemitraan yang berarti posisi nasabah investor atau penyimpan dana dan pengguna dana serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Transparansi, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah dan investor dapat mengetahui kondisi dananya. Universal yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, apa itu hukum Islam? Hukum Islam secara umum dibedakan menjadi 2 lapangan pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan makhluk dan khalik, dan hukum yang mengatur antara sesama makhluk atau muamalah. 1. Dalam lapangan hukum muamalah sendiri terdiri dari beberapa bidang kajian hukum yang salah satunya adalah hukum keluarga atau al-ahwal asy-syahsiyah. Statement dipertegas lagi oleh Mustafa Ahmad
Az-Zarqa. Sebagaimana dikutip oleh Ahmad Azhar Bashir dalam bukunya Asas-Asas Hukum Muamalat, bahwa Al-Ahwal Asy-Syahsiyah merupakan kajian dari hukum Islam yang secara spesifik membahas tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ikatan kekeluargaan. Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakan secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, yang dibawa oleh seorang nabi, baik berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Selanjutnya, bagaimana klasifikasi hukum Islam? Sebelumnya kita ketahui bahwa klasifikasi adalah sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis atau menuntut beberapa aturan atau kaidah yang telah ditetapkan. Klasifikasi hukum terbagi menjadi 5, yaitu wajib, haram, mubah, sunnah, dan makruh. Wajib. Wajib adalah hukum amalan yang dibebankan kepada mukallaf. Apabila dikerjakan ia mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan ia mendapat dosa. Haram. Haram adalah amalan yang dibebankan kepada mukallaf. Bila dikerjakan ia mendapat dosa, dan apabila ditinggalkan ia mendapat pahala. Mubah. Mubah adalah hukum amalan yang dibebankan kepada mukallaf. Apabila dikerjakan atau meninggalkan tidak mendapat pahala maupun dosa. Sunnah. Sunnah adalah hukum amalan yang dibebankan kepada mukallaf. Apabila dikerjakan ia mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan ia tidak mendapat dosa tetapi ia merugi. Makruh. Makruh adalah hukum amalan yang dibebankan kepada mukallaf. Apabila dikerjakan ia tidak mendapat dosa, dan apabila ditinggalkan ia mendapat pahala. Apa saja sasaran dan tujuan hukum Islam? Secara umum, bahwa tujuan hukum Islam seiring dirumuskan sebagai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak. Hal ini dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah maupun atau menolak yang mudarat, yaitu sesuatu hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, bahwa tujuan hukum Islam memiliki makna lain, yaitu bagi kemaslahatan hidup manusia, baik rohani atau jasmani, individual atau sosial. Dilansir dari beberapa sumber berkaitan 5 tujuan hukum Islam, beserta sumber dan pengertiannya. Yang pertama, agama, yang merupakan tujuan hukum Islam. Yang pertama, karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Yang kedua, jiwa. Jiwa merupakan tujuan hukum Islam yang kedua, karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga, akal. Akal merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam, karena dengan mempergunakan akal, manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Keturunan. Keturunan yaitu bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Yang terakhir yaitu 5. Yang terakhir yaitu harta. Harta merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir, yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidupnya dan melangsungkan kehidupannya. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah dan lebihnya, saya mohon maaf, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran atau kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan komen di bawah, dan juga bantu channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share video-videonya agar video ini berkembang dan channel ini lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.